Kamu nggak mau test drive dulu? Astagfirullah. Emang boleh? Ini mau test drive. Mau kemana? Apa udah tahu? Mobil yang bawa KTP-nya ditabrak tiang listrik. Halo, apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat selalu ya dan banyak rezekinya tentunya. Amin. Kita cerita lagi ya, di sini kita berdongeng lagi dan ini adalah part keduanya dari yang kemarin. Oke, kita lanjutkan. Sudah siap? Dia pakai baju dalang lagi. Mereka bertiga pergi ke salah satu kafe, oke, dan janjian untuk ketemuan di sana. Mantap. Di kafe itu Ayu sudah menunggu pastinya untuk ketemuan sama Doyok. Sesampainya mereka di kafe itu, jelas aja si Ayu sudah nunggu dari kemarin mah Ayu sudah berkarat, sudah berlumut mah Ayu nunggu. Sampai di sana Doyok bilang begini, dia malu nyamperin Ayu. Tapi masih Otoy meyakinkan, jangan malu yo, sikat aja sikat. Nah gini nih namanya temannya kan mendukung anjir. Akhirnya Doyok pun berkenalan di kafe itu dengan si Ayu. Waktu pun berlalu, Doyok dan Ayu semakin akrab, mantap. Walaupun kadang-kadang nih ya Doyok tuh gak nyambung diajak ngobrol, beneran gak nyambung. Tapi tetap aja oke, dia ngobrol sama si Ayu nih sampai 4 jam juga tembus ya kan. Iya, udah 4 jam juga nih. Kok kayak baru 3 jam 58 menit? Nggak habis-habis tuh pulsa, mantap memang, juragan pulsa soalnya. Besoknya nih si Doyok berencana mau pergi ke rumahnya si Ayu begitu. Lanjut, esok harinya Ali Oncom kembali pergi ke warnet untuk mencari jodoh buat dirinya. Emang playboy ya, udah punya pacar juga masih aja nyari-nyari. Namun ya ketika Ali buka website, dia kaget ternyata si Ayu bukan wanita beneran. Bisa begitu ya, lebih tepatnya waria, mantap. Ali pun langsung pergi menemui Otoy yang ternyata si Otoy ini lagi asik boker nih tanya. Lagi asik boker si Otoynya mah. Apa-apaan sih lu, ngapain lu di sono? Di sisi lain ternyata Doyok udah pergi ke rumah Ayu, mantap. Mereka berdua semakin dekat dan saling merayu. Oke lah, tiba-tiba nih Ayu ngajakin Doyok test drive. Aduh, udah kayak motor aja ya, pakai test drive segala. Kamu nggak mau test drive dulu? Astagfirullah. Emang boleh? Ayu pun langsung pergi ke dalam, katanya mau siap-siap. Maaf ya teman-teman kalau suaranya berisik atau gimana gitu, banyak gangguannya nih. Di luar sedang hujan deras soalnya. Oke lanjut. Di saat Doyok menunggu Ayu, tiba-tiba telepon Doyok berbunyi dan ternyata yang nelpon itu adalah Otoy. Oke, kemudian Otoy pun menanyakan lagi di mana. Dengan santainya si Doyok menjawab lagi di rumah Ayu lah, dan sebentar lagi mereka berdua mau test drive. Kapan? Ini mau test drive. Kampret memang, main pedang aja lah kalian berdua, bukan test drive tapi main pedang. Otoy pun langsung meminta Doyok untuk pergi sekarang karena sebenarnya si Ayu itu bukan wanita jadi-jadian maksudnya. Otoy pun memberi telepon kepada Ali. Di saat Ali ngomong nih ya, sinyal langsung hilang-hilang. Nah kan sinyal hilang-hilang kalau si Ali ngomong, heran juga. Doyok pun pergi ke dalam cari sinyal nih ceritanya. Tapi begitu Doyok sampai ke dalam rumah, dia kaget lihat si Ayu ternyata kencing sambil berdiri. Ya iyalah, kan Ayu kan bawa tombak. bawa pedang masih Ayu. Belum sempat lari, ternyata si Ayu sudah nongol di depan muka. Nah, mampus lu Yok. Belum sempat lu kabur. Doyok pun beralasan mau pulang, katanya Doyoknya udah malam, tapi katanya si Ayu ini masih sore. Doyok pun kembali aja beralasan nggak mau kalah mah, dia udah ngantuk. Katanya si Ayu sudah ngantuk apa sudah tahu, langsung aja tuh si Doyok kabur. Tapi Ayu lebih lincah lagi, Doyok baru mau turun tangga, si Ayu sudah nyampe di bawah duluan, balik lagi dah ke atas. Lewat tangga darurat dan Doyok berlari sekencang-kencangnya terus ngumpet di balik tembok. Tapi nih ya, di tembok situ ada bocah FF lagi asik makan buah semangka. Kalau mau aman, katanya bocah FF nih ya, kalau mau aman ada duitnya enggak. Tapi Doyok bilang dia enggak punya duit. Nah selesai urusan, kasih tahu lagi sama si Ayu, ketahuan lagi sama si Ayu, kabur lagi, dikejar lagi. Lari yang kencang ya, Ma. Si Doyok pun terus berlari. Di waktu Doyok lagi istirahat nih ya di bawah pohon, tiba-tiba aja Ayu nongol dari belakang. Langsung dah tuh si Doyok ditangkap. Nih Ayu ini kayak siluman juga, bener-bener siluman bah. Di mana-mana nongol aja.
Tapi di saat Doyok berusaha buat lari ya buat kabur, saat itu juga rudalnya si Ayu nyangkut di sela batang pohon. Buset, ini rudal apa curut? Bisa nyantol begitu ya. Ayu pun kesakitan dan minta tolong sama Doyok buat bantu ngelepasin. Doyok dekat ditangkap lagi. Doyok pun pulang dengan rasa kecewa. Kemudian mereka bertiga nongkrong di warung kopi. Biasa kalau sakit hati galau pasti nongkrong di warung kopi nih si Doyok nih, begini kebiasaannya. Ngutang lagi. Di saat Doyok mau bayar kopi, akang warungnya pun marah. Gimana nggak marah coba? Sudah minumnya banyak. Mang, tak tinggalin KTP dulu ya. Bayarnya malah sama KTP lagi, ya kayak kesel lah. Sampai-sampai nih ya akang warungnya bikin kopi dalam mulut. Saya bikin kopi di mulut, hah? Gini? Kika, hah? Kiko, pakai Kiko, Gimana caranya tuh bikin kopi dalam mulut? Belum lagi KTP-nya si Doyok sudah habis masa berlakunya. Tapi nih ya untung aja ada Otoy yang bayar. Nah ini gunanya teman. Tapi Otoy bayar pakai KTP juga, ya elah sama dong. Keesokan harinya Otoy dan Ali ke kantor kecamatan. Oke nih Doyok buat KTP, mantap. Tapi ini kata mbaknya yang bekerja di sana, KTP-nya tidak bisa jadi secepatnya karena mobil yang bawa KTP-nya lagi ditabrak tiang listrik. Mobil yang bawa KTP-nya ditabrak tiang listrik. Ini tiang listrik kurang kerjaan kali ini, nabrak mobil. Doyok pun kesel karena masa dipermainkan. Yalah dipermainkan lah, masa tiang listrik nabrak mobil. Tapi semuanya buyar ketika Doyok melihat salah satu pegawai di kantor tersebut. Dan Doyok merasa kembali jatuh cinta pada pandangan pertama. Cie. Kemudian Doyok meminta si Otoy itu untuk minta nomor HP-nya si mbaknya itu. Hari pun berlanjut, bininya Otoy memberikan uang kepada Otoy untuk belanja keperluan dapur selama 1 minggu. Nggak kebalik apa ini, masa bini yang ngasih? Tapi ini si Otoy bukannya untuk membeli keperluan makanan, malah duitnya buat bikin spanduk untuk membantu Doyok dekatin Suci. Mantap, ini nih para teman. Malamnya pun spanduk udah beres. Besoknya Empok Eli, istrinya Otoy, mau masak dan membuka lemari es, isinya kosong. Langsung aja tuh Otoy kena semprot lagi, mampus lo Toy. Nggak ada kapoknya sih, udah tahu bini galak kayak singa ya kan. Udah ikan semua nih bang. Terus nanti kita makan apa bang? Makan angin. Berpindah ke scene berikutnya karena spanduk itu Suci menjadi pusat perhatian di kantor kecamatan tempat dia bekerja. Dan sebagai tanda terima kasih Suci kepada Doyok, Suci menawarkan Doyok untuk ikut lomba debat politik tingkat kecamatan dan pemenangnya akan dijadikan bakal calon wali kota. Yang bener nih. Doyok pun tanpa pikir panjang langsung aja tuh menyanggupinya. Oke lah pokoknya. Lanjut, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Lomba debat dimulai, tapi di sini Doyok dikalahkan lagi. Ternyata ya Doyok ini dimanfaatin. Dan akhirnya pacarnya Suci yang menang. Sungguh terlalu. Seperti biasa, kalau patah hati Doyok selalu nongkrong di warung kopi. Nah kan, ngutang lagi nih pasti. Dan tiba-tiba aja si Yuli datang menyamperin Ali, Otoy, dan Doyok. Dia bilang dia barusan menang kuis. Hadiahnya jalan-jalan ke pantai. Dan besoknya pun mereka pergi ke pantai. Ini mau pelesiran kayak orang mau besan, apaan aja dibawa? Kan lele sih lu. Ini siapa yang pindahin pintunya nih? Gua masuk dari mana? Sampainya mereka di pantai, si Doyok masih aja nih ngelamun karena patah hati oleh Suci. Aduh Yok, bisa dipikirin lah Yok. Di scene berikutnya ada si Babe lagi gombalin cewek yang mau beli es krim. Aduh, ini aki-aki juga nggak mau kalah nih. Makan aja nanti abang yang bayarin. Oh, udah baik, ganteng, tajir lagi. Tapi langsung kacau karena si cucunya si Cungkring ini datang. Cungkring pun bilang ke Babe, jangan lupa Be bayar sekolahnya si Cungkring yang sudah nunggak 3 bulan tuh. Alah bocah gangguin aja coba. Nggak jadi borong gerobaknya bang? Ah, nggak jadi. Gue sinar lo. Gue juga punya. Cukur lu sama pacul. Di pantai 3 sahabat kembali ngumpul sambil bercanda. Doyok, Otoy, dan Ali oncom. Namun tak lama kemudian Ali melihat. Nah Ali ini kalau lihat cewek matanya bening. Dasar pelabai ucap pusi ya kan. Kalau gitu memang kalau lihat cewek matanya langsung tuh terang. Paling depan lah pokoknya. Wanita itu pun tak lama kemudian menghampiri mereka bertiga. Dan langsung berkenalan kepada Doyok, Otoy, dan Ali oncom.
Ngomongnya pelan-pelan begitu kapan kelarnya ya? 3 hari 3 malam Ada nih. pesta kecil-kecilan. Ayo bertiga enak loh. Kemudian Monik pun mengajak mereka bertiga untuk ikut berpesta. Ya, wanita itu bernama Monik, Ali, Otoy, dan Doyok pun langsung aja setuju. Gas kena pokoknya. Dan mereka pun berpesta ditemani dengan ciwai-ciwai seksi. Sampai malam pun mereka masih asik berpesta. Hingga Doyok, Otoy, dan Ali mabuk berat. Kemudian Monik dan kawan-kawannya membawa mereka bertiga ke rumah sakit tua yang sudah tidak terpakai. Scene berikutnya berpindah. Bininya Otoy, Babe, Somat, dan Yuli pulang dari pantai. Mereka panik karena Otoy, Ali, dan Doyok menghilang. Sampai ke rumah mereka cari pun juga tidak ada mereka bertiga. Yuli pun memutuskan untuk lapor polisi. Kembali ke rumah sakit tua, Doyok, Otoy, dan Ali sudah sadar dari mabuknya. Tapi mereka tidak bisa kemana-mana karena kedua tangan mereka diikat borgol. Udah diikat borgol, dirantai pula, mamam tuh, double kan. Dan di sana juga banyak bapak-bapak yang lain dengan nasib yang sama. Aduh, gimana bisa nolong ya kan, sama di borgol semua. Tapi saat itu juga Otoy dapat ide untuk melepaskan borgolnya dengan cara dikasih minyak. Namun Doyok dan Ali bingung harus dapat minyak dari mana. Otoy pun bilang dari muka abang yang di sebelahnya. Kebetulan ya itu di sebelahnya ada abang yang gendut tuh dan mukanya berminyak ya, makanya kelapa sawit mungkin. Jadi mereka manfaatin dah tuh minyak buat ngelepasin borgolnya. Emang pintar nih otaknya si Otoy. Dan borgol pun dilepas. Kemudian abang yang gendut ini nih juga minta tuh dilepasin borgolnya. Aduh, ngomongnya gimana nih. Tapi sayang itu borgol nggak bisa dilepas karena badannya si abang tuh kegedean gitu. Oh iyalah, badan juga segitu ya kan, gimana ceritanya. Karena dia bisa dilepas, nggak bisa dibuka tuh. Jadi abang itu marah. Karena abangnya marah, terjadilah keributan di situ. Namun temannya Monik pun datang ke ruangan itu dan di situ Otoy bersembunyi di balik pintu. Dia sembunyi di balik pintu. Pas pintu dibuka, kejedot dah. Kejedot deh tuh kepala. Kemudian mereka bertiga pun kabur ke salah satu ruangan. Dan di tempat itu, di ruangan itu banyak potongan organ tubuh manusia. Ternyata ya Monik ini menculik mereka untuk diambil bagian tubuh, organ tubuhnya untuk dijual. Serem juga ya nih orang. Tak lama kemudian Monik dan temannya pun datang ke ruangan itu dan menyergap mereka bertiga. Di situ Ali dan Otoy berhasil kabur tapi tidak dengan Doyok. Ya, si Doyok ditangkap lagi kan. Monik dan temannya membawa Doyok ke suatu ruangan dan di ruangan itu Doyok mau dipotong-potong dan diambil organ tubuhnya. Aduh, mampus Doyok, mana belum kawin lagi ya kan. Scene berpindah, Po Eli dan Yuli pulang dari kantor polisi. Po Eli ini bininya Otoy ya, yang galaknya kayak singa tuh. Sampainya dia di rumah, ternyata si Cungkring juga baru datang. Nah ini nih belepotan ngomongnya. Po Eli ya senang lah kan melihat anaknya udah datang si Cungkring. Si Cungkring pun bilang untuk segera menolongin ayahnya yang diculik di rumah sakit tua. Rupanya dia si Cungkring ini diam-diam menyelinap masuk ke mobilnya Monik saat ayahnya diculik. Anak yang pintar, sama kayak babenya, mantap. Yuli yang mendengar itu langsung ngumpulin ibu-ibu tuh, ibu-ibu sekitaran kampung. Nah ini nih seru nih, kalau sudah ngomongin emak-emak nih pasti seru. Lanjut di rumah sakit tua, Otoy dan Ali sembunyi di salah satu ruangan dan di ruangan itu mereka berdua nyamar jadi wanita dan berpura-pura jadi temannya Monik. Mantap juga nih idenya. Oke lanjut, Cungkring, Po Eli, dan Babe Somat akhirnya sampai di rumah sakit itu. Ada anjing gak nih? Iya, apaan sih nanya-nanya anjing? Takut sama anjing? Malu gua mancing. Disusul Yuli dan emak-emak komplek, rame dah tuh ya kan. Nggak lama Po Eli bertemu dengan suaminya si Otoy yang lagi nyamar jadi wanita. Di waktu yang sama tiba-tiba Monik dan anak buahnya muncul dari belakang. Ini ngomongnya gimana sih, muncul apa nongol ya? Maju, lawan nih anak gua nih. Iya kan tulang lu masih keras, gua kan udah empuk. Maju lawan. Langsung dah tuh Po Eli keluar jurus kungfu. Nah, ajar Po, belum tahu. Po Eli ini kungfu slay. Aduh, lanjut. Dan dibantu oleh emak-emak yang lain. Rame dah tuh, emak-emak rebutan laki pokoknya. Laki kita yang hilang nih gara-gara dia nih. Mau diapain dia? Seru berantem, Ali nyamperin Ayu. Langsung dah tuh Ali kena tabok, masih mau. Kemudian ngajak Ayu untuk pergi mencari Doyok. Tak lama mereka pun bertemu Doyok. Tapi aman, Doyok masih hidup. Tenang ya, tenang. Doyoknya belum masih gimana ya ngomongnya? Masih belum dipotong ya gitu. Masih belum dipotong, masih utuh masih Doyoknya.
Lanjut ke emak-emak yang lagi rame berantem. Dengan sekali tendangan Po Eli terbang tuh si Monik. Masih mau, dan akhirnya Monik mengaku dia kalah. Yaudah aku kalah. Dan akhirnya nih Monik ditangkap oleh pihak kepolisian. Di akhir film, Otoy, Doyok, dan Ali Oncom sedang asik nih jalan-jalan di sekitaran kampung pos kota. Tapi nggak sengaja mereka bertemu lagi nih dengan si Ayu yang masih nyangkut tuh anunya di pohon, buset. Itu sudah berapa hari itu nyangkut di situ? Udah berapa lama? Betul lepasin dong. Emang dari kemarin? Namun tiba-tiba ada suara geledek dan lepas dah tuh anunya Ayu. Oh, toke. Ini toke nih, teman-teman. Kalau sambar geledek lepas ya, maksudnya ini toke. Otoy dan Ali kemudian dikejar lagi sama si siluman itu. Film pun selesai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir. Tetap jaga kesehatan dan sukses selalu. Bye-bye.